Tapi kalau untuk surgaku, untuk keyakinan aku, kali ini aku nggak bisa ikutin apa mau mama. Jadi aku di hari itu membuka identitasku sebagai Islam ke kantor aku. Pun malamnya aku ngaku sama mamaku bahwa aku sudah muslim. Di situ akhirnya aku ngaku. Hari Sabtunya aku disidang sama mama papa. Ahadnya mama ngundang seorang pendeta, suami istri dari gereja aku. Terus ya udah berjalan seperti itu. Udah selesai. Hari Seninnya trik yang baru lagi mamaku coba. Panggil pendeta udah. Trik yang kedua, hati, disentuh ke hati. Jadi dari hari Senin mamaku mogok makan. Mamaku benar-benar mogok makan sampai beberapa hari. Dan mamaku jatuh sakit. Mamaku sakit karena mamaku punya mamaku jatuh sakit dan mamaku nangis bener-bener seharian nangis. Jadi mamaku sakit, mamaku nggak mau makan dan mamaku nangis terus-terusan sampai matanya tuh bengkak besar. Dan kalau orang lagi stres, orang lagi sedih kan otomatis mukanya terlihat lebih tua daripada umurnya. Dan alhamdulillahnya aku tidur satu kamar sama mamaku. Jadi aku harus ngelihat kondisi mamaku seperti itu terus-menerus. Jujur itu adalah ujian terberat sejauh ini setelah aku memeluk Islam. Karena aku khawatir terjadi sesuatu sama mamaku dan itu mama gitu. Itu yang bikin hal itu terasa berat. Aku baru pulang kerja, aku bawain makanan-makanan kesukaan mama. Aku bawain bakso, aku bawain soto Bogor, aku bawain pokoknya makanan-makanan kesukaan mamaku, tapi mamaku nggak mau. Bener-bener nggak mau. Dia mogok makan, nangis, stres, hancur ya. Dan aku hancur banget ngelihat mamaku dalam kondisi kayak gitu berhari-hari. Terus setelah itu aku pulang kerja, papaku bilang sama aku, kamu sayang gak sih sama mama? Di situ kondisinya di hari-hari itu aku lagi berjuang untuk menguatkan hati aku gitu, untuk melihat kondisi mamaku sembari menguatkan diri bahwa nggak akan terjadi apa-apa sama mama. Allah tuh baik banget sama kamu, jadi so please jangan ragu sama skenario yang ini gitu. Papa nanya kayak gitu, terus papa bilang udahlah jangan kayak gini gitu. Biasa-biasa aja kalau hidup. Ikutin apapun yang mama kamu minta kalau kamu sayang sama mama kamu. Di situ aku ngejawab dan aku juga nggak kepikiran kenapa aku bisa jawab kayak gitu. Itu pure dari Allah yang nonton. Aku bilang, "Pah, seandainya mama minta di dunia ini aku jadi seorang guru atau seorang dokter sekalipun, aku bakal usahain itu semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk surgaku, untuk keyakinan aku, kali ini aku nggak bisa ikutin apa mau mama." Papaku langsung diem di situ. Dari situ aku mulai khawatir karena mamaku udah semakin lemah, kesehatannya terus menerus, gak mau dibawa ke dokter. Aku udah mulai udah ya gitu. Apa baiknya aku berbakti aja ya sama orang tua aku. Aku takut nyawa ancamannya. Terus kadarullah aku tiba-tiba aku lupa aku dengar dari temen aku atau aku baca. Jadi waktu itu aku dengar kisah sahabat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang setelah memeluk agama Islam gak lama ibunya juga melakukan mogok makan. Wah, di situ aku berasa kayak aku udah mau nyerah, bener-bener udah kayak nggak ada pilihan lain, aku harus ngikutin mau mama. Pas aku baca cerita itu, aku kayak dikasih kekuatan sama Allah bahwa tenang, nggak akan terjadi apapun sama mama kamu dan ini akan lewat. Skenario aku tuh nggak pernah ada yang buruk, jadi jangan pernah khawatir. Dari situ aku langsung oke, bismillah, kuat, bismillah. Dan mamaku dalam kondisi seperti itu kalau nggak salah sekitar 2 mingguan. Jadi setelah itu mamaku mulai mau makan, mulai mau beraktivitas lagi. Setiap Ahad pagi tuh aku harus nyiapin mental karena harus menghadapi ajakan gerejanya mama gitu. Tiba-tiba Ahad itu enggak. Ahad pagi tuh beda banget.
aku lagi tiduran. Jadi setiap ahad pagi itu biasanya antara aku pergi olahraga, kabur, atau aku tidur, pura-pura tidur sepulus-pulusnya. Aku tidur, terus tiba-tiba mamaku duduk di kasur aku, terus mamaku ngebangunin aku dan mamaku bilang, "Ci, ternyata kamu udah gede ya. Maafin mama, dan mama terima keputusan kamu." Itu aku langsung duduk, aku kayak, hah, ini mimpi atau bukan sih gitu. Ini aku masih tidur apa beneran? Terus mamaku minta maaf, mamaku meluk aku nangis, mamaku nangis, terus mamaku bilang, "Ya udah, mama pergi gereja dulu ya." Oh enggak, mamaku bilang, "Ya udah, mama pergi ibadah dulu ya." Terus mamaku keluar. Asli, aku bilang maaf aja nggak bisa. Bener-bener aku nggak ngomong apapun, bener-bener cuma duduk, nangis, meluk, terus mamaku pergi. Ngomong hati-hatinya nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngomong apapun. Terus mamaku pergi, aku langsung sujud, aku nangis sejadi-jadinya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih struggle dalam menjaga identitas Islamnya, yang mungkin baru mualaf dan menutupi identitas dari keluarganya, atau galau dan lain sebagainya, atau yang baru banget mau belajar dan cari tahu ke Islam, jangan sungkan buat hubungin aku, bisa lewat @sistervilla_mualafah itu. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mualaf-mualaf yang lain buat semakin nguatin kita. Terus jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Seberat apapun ujian, kita percaya itu tuh skenario terkerennya Allah yang bakal ngebuat kita lebih kuat dari sebelumnya gitu. Buat teman-teman mungkin yang masih belajar dalam Islam, yang entah itu mualaf atau bukan, yang memang muslim dari lahir, jangan pernah berhenti belajar. Pesan buat mama papa, alhamdulillah Allah jadikan kita satu keluarga di dunia. Semoga suatu saat nanti kita bisa berjuang sama-sama di dunia buat jadi satu keluarga lagi di surganya Allah. Apa sih gunanya masuk Islam? Apa sih untungnya masuk Islam? Toh kamu nggak kaya, ya memang saya nggak kaya, saya bilang. Tapi ini emang keinginan saya masuk Islam. Saya nggak mau kalau saya nikah itu beda agama. Memang udah jodoh sampai meninggal kan kita nggak tahu kan. Saya nggak mau nanti suami saya dikuburkan secara Islam, saya dikuburkan secara Katolik, itu saya nggak mau. Makanya saya tekadkan, walaupun semua nggak mengizinkan saya masuk Islam, ditentang saya masuk Islam, saya berbuat sendiri sampai saya dihina-hina. Kamu masuk Islam, kamu masih miskin, kamu masuk Islam masih ngontrak, nggak ada gunanya kamu masuk Islam. Saya hanya bisa nangis. Nangisnya dalam hati, enggak keluarkan sehat, keluarkan air mata, enggak, hanya di dalam hati. Ya Allah, kok sampai gini ya? Apa memang masuk Islam itu salah ya? Saya bilang, enggak salah kalau saya agama Islam. Memang udah ditakdirkan Allah kayak gini. Memang takdirkan Allah, karena saya punya kekurangan. Ditakdirkan Allah saya susah, dengan ikhtiar lagi saya nantinya gitu kan. Terus mencari rezeki, mungkin Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah, gitu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Kan ada 3 nih. Kata pastor, tiga Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Anda ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya? Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan disebut Power Rangers.
Ya memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati, kalau agama nggak pernah diajarin pada anak-anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Nah, kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ya Indonesia ya? Kenapa tuh harus 3, nggak 4, kenapa nggak 5? Kelima kan disebut Power Rangers. Pastornya bilang, "Lik, kamu nggak boleh bilang begitu." Nah, kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau itu beriman itu apa pastor? Beriman kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Kosong ya, tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertanyaan pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa kemudian kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Saya keluar dari agama Katolik, saya cari sendiri asal manusia dari mana. SMP kelas 2 saya dapat asal manusia. SMP kelas 3 saya dapat asal manusia dari mana? SMP kelas 3 yang diajarin asal manusia dari monyet. Saya adalah contoh satu dari begitu banyak orang yang dimanusiakan secara sungguh-sungguh dalam pengenalan terhadap sosok pria yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Saya diperkenalkan dengan sosok ini justru bukan melalui pernikahan, bukan oleh pembacaan ayat Quran. Misalnya saya baca-baca terjemahan buku-buku perbandingan agama, atau sama sekali tidak. Atau percakapan saya dengan orang Islam, sama sekali tidak, Ustaz. Sama sekali tidak. Ini saya ngomong di masjid baru habis sholat zuhur. Tidak. Saya justru jatuh cinta dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok yang namanya Rasulullah Muhammad SAW ini, Ibn Abdillah ini, dari kitab yang sekarang dikenal oleh saudara muslimin dan muslimah sebagai Bible dalam bahasa aslinya. Satu paragraf yang disebut sebagai ayat oleh saudara Kristen dan Katolik yang saya baca dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Altid khalon khafem menahma etmat Ahmad Muhammadin bi khota khasta biallah. Kalau orang bohong suruh ulang aja Ustaz, gampang kalau sekarang. Oh bohong, ngomong apaan? Bohong. Ulang ya. Altid khalon khafem menahma etmak Ahmad Muhammadin bi khota khasta biallah. Ini bukan bahasa Arab dan ini bukan bahasa Ibrani. Ini bahasa Aramea berdialek Syriak. Sekali lagi, bahasa Aramea berdialek Syriak. Bahasa yang dipakai 82% di kalangan masyarakat Nazaret pada zaman Jesus atau Yeshua HaMashiach atau Isa HaMasih, Isa Ibnu Maryam. Bahasanya ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi masih dalam rumpun bahasa Semitik. Namanya bahasa Aramea berdialek Syriak. Apa isinya? Kata-kata Yesus itu artinya apa? Akan datang setelah aku seorang laki-laki yang tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Muhammad, Ahmad,
Dia yang akan merubah kamu di hadapan Allah. Dia yang akan menaikkan tingkat hidupmu di hadapan. Dia yang akan membuat engkau beda kelas dengan manusia-manusia yang tidak pernah mengikuti kata-kata dia atau mengikuti tatanan yang beliau ajarkan. Berbeda. Oleh sebab itu ikutilah dia. Al-Titkalon Kaifa mamnahma Bikota khasta biyalah. Aku sudah pernah merasakan segala kepahitan di dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Begitulah kalimat masyhur yang kita sandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Engkau merasa tersakiti, namun ketahuilah, tidak ada seorang pun yang menyakitimu. Engkau hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Ketika engkau mulai menaruh harapan kepada manusia, sejatinya engkau sedang mengundang kekecewaan. Maka benar adanya, kecewa adalah balasan yang paling tepat ketika engkau berharap kepada selain Allah. Sebuah tulisan mengungkapkan, berharap pada manusia adalah derita yang paling disengaja. Sudah tahu engkau akan menderita, masih saja engkau melakukannya. Engkau bersandar pada yang terbatas, engkau berharap pada yang tak punya banyak, dan engkau menghamba pada yang suka mengungkit dan berbohong. Sesungguhnya engkau hidup untuk Allah, maka berharaplah hanya kepada Allah yang tak terbatas, yang punya banyak, yang tak mengungkit dan tak pernah berbohong. Ada satu quotes yang sangat bagus dari Ali bin Abu Thalib. Dia bilang gini, tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun, karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya, dan orang yang membencimu tidak akan peduli. Jadi kita mau klarifikasi kayak apa? Kalau orang sudah memang gak suka, dia gak peduli. Exactly. Tapi kalau orang yang mencintai, ngapain kamu klarifikasi? I know you. Bolehkah saya hanya bersedekah kepada orang tua dan kakak saya saja, tanpa bersedekah kepada orang lain? Karena kondisi keuangan orang tua dan kakak saya sedang kurang, sedangkan gaji saya hanya cukup untuk diri sendiri, membantu orang tua dan kakak saya saja. Subhanallah jemaah. Mungkin salah faham tentang menginfakkan harta di jalan Allah. Ada yang bertanya kepada Nabi, kira-kira mungkin seperti ini pertanyaannya. Mereka bertanya kepadamu tentang apa dan kepada siapa mereka berinfak. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling pantas mendapatkannya adalah kedua orang tua dan kerabat. Allah mulai dengan kedua orang tua, kemudian kerabat kita, kemudian fakir, miskin, yatim, yang lainnya nantinya. Tapi yang pertama adalah orang tua kita dan kerabat kita. Dan jangan sampai antum membantu yang lainnya, bangun masjid, ya, sumbang sana, antum punya saudara rumahnya reot, antum punya keluarga susah makan. Ada orang pernah ngomong aku pas aku depresi, bilang ini, ya lu kurang sholat kali, lu puasa deh, atau enggak kayak lu kurang deket kali sama Tuhan, misalkan gitu. Menurut aku iya, sholat itu wajib, memang kita diajarkan harus sholat, tapi kita berdoa bisa kapanpun, bukan saat sholat aja. Dan kita harus hubungan baik juga sama manusia. Kita enggak, maksud aku kayak kalau emang kamu ngerasa depresi, datang ke profesional, tapi kamu tetap melakukan ibadah, tapi kamu juga harus menyelamatkan diri kamu, baca buku, nonton video-video yang bisa menyelamatkan diri kamu, ketemu sama orang-orang yang tidak membawa toksik ibaratnya buat kamu. Kamu harus berusaha untuk menyelamatkan diri kamu dengan banyak cara. Itu yang Tuhan mau. Kamu harus berusaha di kaki kamu sendiri, berjuang untuk hidup kamu. Tuhan gak mau kamu juga diem doang di rumah, beribadah doang, tapi kamu gak melakukan apa-apa. Hai Beb, wah ini pertanyaan tentang menikah nih. First of all, actually this is none of your business. Dan hati-hati ketika kamu menanyakan mengenai hal ini, karena bisa aja ini sensitif bagi sebagian orang, okay? But I will answer it anyway, ya. I trust and I believe kalau kamu ini refer kepada heterosexual marriage, right? Untuk saat ini mungkin jawabannya adalah tidak.
Kenapa? Karena I don't see any urgency in doing that. Dan mungkin aku juga tidak menganggap bahwa pernikahan itu adalah sebuah goal atau achievement. Banyak kok teman-teman aku yang menikah dan mereka tidak bahagia. Ada nggak yang bahagia? Banyak, don't get me wrong. Oke? Jadi kalaupun suatu saat nanti aku ingin menikah, itu karena memang aku ingin menikah. Bukan karena lingkungan yang meminta aku untuk menikah atau society yang memaksa aku untuk menikah. Aku juga tidak ingin menikah karena untuk menutupi status, hanya membuat si pasangan menjadi tameng. It's not fair menurutku. Oke, you know what I mean, right? Lagian aku ngebayangin kalau aku menikah nanti, masa mataku lebih cetar nanti, Beb? Wanita di dalam Islam itu seperti ratu, dan sebagai seorang ratu, tidak sembarang orang bisa melihat, tidak sembarang orang bisa menyentuh. Islam menempatkan posisi wanita sangat agung, dan dengan hijab, wanita lebih terjaga, lebih terhormat, yang dengannya tidak diganggu. Begitulah cara Islam menjaga wanitanya, bersih, suci.